Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya, admin di channel trading saham, channel yang bahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini, kita akan membahas ya komentar kalian ya, yang kalian tunggu-tunggu ya mengenai dari topik ini ya teman-teman ya. Ya, akuisisi sukses ya. Ini prospek Goto dipegang TikTok ya. Siap-siap bakalan ini ya teman-teman ya. Tadi saya diskusi ya langsung bareng divisi penanaman modal ya. Nanti ada terkaitannya mengenai dari saham Goto ini ya, khususnya di bidang teknologi ya. Ya. Tadi sempat diskusi ya, kami di S3 ya mendatangkan ya orang yang punya kepentingan. Nah, selain itu, kita akan cek dulu nih siapa yang sudah persiapan ya. Siapa yang sudah persiapan bandarnya ini siapa? Ya, seperti itu kita akan cek ya untuk kalian. Namun sebelumnya disclaimer ya teman-teman ya, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Nah, kita akan cek dulu siapa bandar yang sudah persiapan eh, mengenai event dari saham Goto ini. Hmm, 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 hmm. Ya, ternyata adalah MG ya teman-teman ya. MG ini gila loh. Dia sudah masuk ya pada tanggal 2 kemarin ya. Ini masuk sekitar 6,4 juta lot serta ZP 3,8 juta lot. Ini per hari ya. Namun MG ini jualan 3,5 dan MG masih sisa 2,9. Ya, ini kalau dalam harian dari MG ini dia jualannya itu dikit. Biasanya kalau MG itu ya 18 juta lot. Ya, ya kayak gitu. Nah, kita cek ya. Siapa nih ya di bulan Februari ini siapa yang ancang-ancang atau yang sudah persiapan? Lagi-lagi ada RF dan juga MG. Di bulan Februari, kita tarik ke belakang di bulan Januari itu siapa? Ya, lagi-lagi MG ya, yang punya lapak ini. Ya. Terus ada YU serta CC. Nah, ini biasanya broker-broker ini yang digunakan untuk mengakumulasi dari saham Goto. Kita cek dalam 3 bulan yang lalu di bulan November, siapa yang punya barang banyak. Nah, ini kalian bisa dilihat ya, yang punya lapak ini adalah YU. Ya. Siapa rekan-rekan? YU. Ya, 315 juta lot. Nah, ini menurut saya itu sedikit ya, dia mengakumulasinya ya. Jadi ya setidaknya harus mengakumulasi itu 500 juta lot. Kayak kasus pada bulan Oktober kemarin ya. Kita cek di bulan Agustusnya mengenai dari MG ini dia masuk ya dan akan jualan. Siapa sih Pak yang jualan paling banyak? Ya, ini ya lagi-lagi MG menjadi patriot yang net sale-nya itu paling tinggi ya. Ini 574, dia net sale-nya 579 nih paling tinggi ya, seperti ini. Nah, ini teman-teman ya, ini jangan diasumsikan oh ini rata-rata 91. Jadi bandar itu punya barang di 91. Bukan ya. Ini itu sekuritas ya. Ini adalah sebuah sekuritas yang mana di situ ada retailnya, ada institusinya. Ya kadang sekuritas juga mereka memainkan ya sama timnya. Ya, seperti itu. Pak, berarti kayak gini kita bisa kalah terus Pak dengan mereka. Enggak, justru harus ada kayak orang-orang kayak gini. Lah, kenapa? Untuk menjaga likuiditas. Ya, kayak gitu. Dan di channel ini itu kita memang pendampingan untuk kalian khususnya bagi para pemula. Dan kebetulan channel ini itu ya subscribernya itu usianya 30 tahun ke atas ya. Jadi mohon maaf kalau saya penjelasan itu pelan-pelan ya. Kayak gitu. Ya. Tapi sebelumnya disclaimer ya, disclaimer on, kami tidak menyarankan untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing.
Oke, ini bandarnya sudah ketahuan ya siapa yang punya kepentingan. Nah, ini nanti akan menjadi momentum. Ya, kami dapatkan mengenai dari ini ya, tadi topik tadi. Dan ini jabatan baru Tokopedia pasca grup Goto akuisisi TikTok. Ya, ini lagi-lagi masih komisarisnya ada Pak Sugito Walujo. Terus Pak Garibaldi Tongil lah sudah aman lah, aman. 9 naga sudah pegang dari saham Goto ini. Aman, aman. Ya. Terus apa lagi Pak? Ya ini akuisisi TikTok oleh TikTok rampung dan ini tanggapan dari analis ya. Semua analis itu menganggapan bahwa saham ini akan positif. Nah, ngemeng-ngemeng terkait dari bisnis online kayak gini ya. Ini bahwa tadi kami bincang-bincang pada Pak Menteri Divisi Investasi ya. Jadi di bawahnya Pak Luhut ya atau siapa Menteri Investasi ya. Kita diskusi di S3 ya, mengundang salah satu beliau dan ini mengenai dari hilirisasi. Ya, kayak gitu. Nanti yang akan digenjot itu adalah sektor teknologi. Ya, contohnya kayak apa ya? Kayak Goto kayak gini. Ya, kayak gitu. Jadi investor asing itu masuk jebret untuk menjadikan pengendalinya. Dan ini ya teman-teman ya, Indonesia itu ada apa ya berarti ya? Kalau saya sebut itu negara terbesar yang mana ya negara ini itu partnernya Indonesia. Siapa Pak? Antara Amerika dan juga China. Jadi untuk kalian atau kita ya khususnya itu nggak usah lah ya membeda-bedakan. Wah ini Cina masuk. Ya kalau Cina masuk berarti Amerika masuk. Wah ini Amerika. Kalau Amerika masuk Cina masuk. Nggak usah lah. Nggak usah kayak gitu. Kita pikirannya itu kita bisnis. Jadi kita memang harus bekerja sama dengan mereka. Yang mana mereka punya uang yang nanti tujuannya untuk meng-hire atau mengangkat sektor bisnis teknologi ini ya, khususnya di Goto. Pak, terkait dari TikTok nanti kan TikTok ini bukan TikTok ya, Goto Tokopedia ini nanti pendapatnya nggak secara penuh loh, Pak. Ya memang betul, 25% saja. Tapi kan satu sisi mengenai dari saham Goto ini kan ada beberapa afiliasi, ya. Jadi kalau saya katakan, ya, kita bicara mengenai dari perusahaan yang Goto ini ya. Kalau saya katakan untuk bisnis yang ada di Goto ini ya, khususnya Tokopedia, ya kalau misalkan dijual ke TikTok itu nggak ada apa-apanya, ya kayak gitu. Dan yang saya salut sama Pak Patrick Walujo itu beliau mengambil keputusan yang sangat tepat, ya betul. Daripada kita itu di sini nggak bisa berkembang dan lain sebagainya, Tokopedia nggak survive ya lebih baik dijual. Tapi ya dijual nggak 100%. Ya kayak gitu. Nah, apa Pak yang menyebabkan TikTok ini ya menjadi primadona di Tokopedia? Kenapa Pak? Nah, umurnya saja. Umurnya saja untuk TikTok melantai di Indonesia itu terbilang masih muda dibandingkan Tokopedia. Nah, ini pendatang kok dia kok pinter banget ya mengambil dari segmen bisnis masyarakat Indonesia. Nah, ini ya teman-teman ya. Kalau kalian pengen tahu nih ya, khususnya nih ya, channel ini itu isinya para pengusaha ya, kayak gitu. Khususnya kayak gini. Jadi kalau kalian punya bisnis ya, sebelum bisnis ini itu diciptakan, kalian harus tahu mengenai target pasarnya dulu. Ya, itu. Daripada kita bentuk bisnisnya, kita nggak tahu target pasarnya, itu yang resikonya agak gede. Nah, untuk taktis, ya, strateginya TikTok itu mereka, ya ini biasa saya katakan ya, mereka itu tes pasar dahulu, ya seperti itu. Nah, misalkan nih contoh, Indonesia ini platform yang paling dominan itu dari Google.
Oke, Google. Produknya apa sih? YouTube. Wah, YouTube itu moncer. Ya sudah. Si TikTok si China ini ya membuat produk yang sama ya. Produk yang sama. Jebret. Ya. Ya joget-joget dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain mereka sudah punya data. Data kalian. Nah, misalkan Pak Firman bahasnya suka saham. Nanti akan menjadi sebuah database. Ya, kayak gitu. Kalau kalian install dari TikTok ya, misalkan dulu, ya, install dari TikTok nanti akan ada tulisan apakah TikTok boleh mengizinkan browser kalian, ya. Apakah TikTok boleh-boleh kalian mengizinkan, nah nanti itu sebagai risetnya dari TikTok. Nah, setelah menebar ya, sudah menjamur ya, usernya itu banyak ya, yang ada di Indonesia, ini ketahuan datanya, ya, itu ketahuan datanya. Jadi ketahuan, oh ini ternyata masyarakat Indonesia itu suka belanja dan ini kompetitornya itu kalau belanja itu ya di Shopee kayak gitu. Nah dari situlah TikTok langsung apa namanya membuat produk seperti itu. Nah Tokopedia gimana Pak? Belum sampai ke situ, ya, belum sampai ke situ. Mereka justru kebalikannya dari TikTok, ya. Jadi produknya itu dites ke pasar, target marketnya nggak tahu. Nah ini ya, Pak Patrick ini pilihan yang tepat menurut saya ya. Beliau ini cerdas ya, memang cerdas. Saya selalu sama Pak Patrick ya, khususnya ya, dikendalikan sama beliau. Apalagi ya, selagi masih ada Pak Boy Thohir ya, no problem. Nanti ya, kan bergantian yang masuk siapa, nanti yang masuk ini. Ya kayak gitu. Nah ya, ini dari bisnis TikTok ya seperti itu. Nah, nanti prospeknya akan ngaji. Nah, dari situ makanya ada kecemburuan sosial ya dari market ya khususnya yang ada di Indonesia ya kenapa kok TikTok itu dilarang ya seperti itu teman-teman ya karena berhasil ya risetnya kayak gitu. Nah sama kayak saya ini kalau bikin konten ya ini saya riset juga riset jadi nggak serta-merta langsung jadi rekam nggak riset dulu. Cek berapa usianya, siapa target saya, ya dan mayoritas itu suka mana kayak gitu. Ya ternyata yang suka bahas dari saham GoTo itu banyak sekali. Ya apa penyebabnya Pak? Yang ditunggu-tunggu ya ini, ya orang-orang yang nonton dari channel saya itu dapat impact ya tinggi, ya seperti itu. Karena apa yang dulunya nyangkut akhirnya itu bisa keluar dan bisa cuannya gila-gilaan. Ya, riset saya sendiri ya, ini di saham GoTo itu ada yang berhasil cuan 2 miliar. Ya, itu ya, 2 miliar loh. Cuman berapa, Pak? 1 bulan. Ya, itu. Nah, inilah mengenai dari prospek dari saham GoTo. Ya, dan ini kita akan baca dari laporan keuangannya ya. Dan ini ya, ini ada kolerasinya juga ya. Lihat. Ya, nah, ini untuk laporan keuangan keempat ini belum keluar ya, namun saya bisa katakan nih baca yang dari laporan keuangan yang ketiga. Ya ini ya, lihat. Net income-nya Pak Patrick ini bisa mengecilkan kerugian ya. Jadi badai PHK massal ya gila-gilaan. Ya, PHK massal gila-gilaan. Tapi ya Pak Patrick ya dan juga Pak William ya dia punya inovasi atau langkah-langkah ya mengenai dari saham GoTo ini ya apabila dia punya karyawannya kena PHK tapi dia masih punya sahamnya ya kayak gitu makanya saham yang dipegang karyawan itu bisa ditransaksikan dijual di pasar nego ya kayak gitu. Nah kembali lagi ke laporan keuangannya ya terkait hal ini kalau kalian membaca itu memang masih rugi tapi kalau orang yang pembisnis ya, orang di lapangan dia tahu ya, oh ini masih prospek. Yang tadinya 20,3 triliun kerugiannya kini sudah mengecil 50%. Wah, gila banget nih Pak Patrick ini ya. Beban operasionalnya dibantai habis ya.
Ini ya laporan keuangan ya. Tapi untuk mengangkatkan atau menurunkan harga saham itu ya bandar. Nanti kita akan bahas ini ya mengenai kode Da Vinci yang ada di stock price-nya nih. Kita fokus ke laporan keuangan dulu. Ya, jadi gini teman-teman ya. Nah ini total penjualan dari saham GoTo ini itu mencapai 7,9 triliun dan naik menjadi 10,5 triliun. Nah ini apabila kita dapatkan dari berita ini ya teman-teman ya. Nih GoTo jual Tokopedia dapat dana segar 23,25 triliun. Ini ya, mendapatkan dana segar hingga 1,5 miliar US dollar atau setara 2,3 triliun. Nah, kita korelasikan dari sini. Ya. Untuk kalian hati-hati apabila saham GoTo ini turun ya, kalian bisa manfaatkan momentumnya. Ya. Semoga diturunkan ya, semoga. Loh Pak kok diturunkan Pak? Saya nyangkut ini enggak kejemput-kejemput, biarin, turunkan dulu. Ya. Saya dapat barangnya yang lain tuh masih kecil ya. Masih kecil. Nah, ini ya teman-teman. Nah, tadi ini kuartal 3 ini dapatkan 10,5 triliun. Nah, kalau 23 ini ruginya ini, silakan kalian bisa jawab ya. Dia mendapatkan dana segar 23 triliun ya. Dana segarnya menjual Tokopedia itu 23,25 triliun. Nah, rugi dari saham GoTo ini ya, lihat 9,5 triliun. Nah, silakan kalian bisa dihitung positif atau negatif. Jadi siap-siap ya teman-teman ya. Jadi siap-siap. Ya, saya nggak mau katakan ini terbang atau turun, agak sensitif. Nanti orang yang nggak suka sama saya ngomel-ngomel. Nah, ayo kita cek ya asingnya itu bagaimana asingnya Pak? Pung. Wah. Asingnya masuk ya 20,7 miliar ya teman-teman. Nah, ini lihat ya. Memang kemarin agak distribusi ya, tapi ini lihat asing itu masuk ya. Siap turun 3 kali, turun masuk 20 miliar, ya puluhan miliar, puluhan miliar, puluhan miliar, puluhan dan mereka hold. Ya. Mantap ya. Ini. Ya, makanya kemarin saya bikin statement ketika saham GoTo kan ini kan kemarin itu diturunkan ya. Bahkan peserta akademi salah satu peserta akademi saya itu mereka kena panik ya. Panik banget ya. Bahkan ya ini ya peran dari beberapa sekuritas itu ya menjelek-jelekan dari embedden ini. Ya. Tapi kalau satu sisi saya pernah riset bisnis online dan juga bisnis hal ini juga dan juga pelaku ya pencari data ya. Nah, ini jadi enak mbaknya. Jadi ketika turun ya manfaatkan. Semoga turun ya, semoga turun. Semoga turun ya. Semoga turun. Kita akan serok kembali ya. Semoga turun. Nah, ini ya teman-teman yang GoTo ini diturunkan sampai ke 84 ya. Ada waktu itu ya. Oh, maaf 76. Ya, di 76. Wah, ini ya. Ah, terus apa lagi, Pak? Nah, ini GoTo ini juga masuk di LQ45, Indeks Saham Secara Indonesia dan juga IDX 30 serta JII Indeks 70. Kalau kalian di sini berkomentar, Pak, bosen, Pak, bahas dari saham GoTo, itu yang bosan kalian. Di balik layar, itu yang menunggu saya menyampaikan dari saham GoTo ini banyak sekali ternyata. Ya, banyak sekali. Ini ditunggu-tunggu ya. Ini kalau yang main itu yang masuk di saham GoTo ini, ya ini gila-gilaan ya di yang subscribe channel saya itu gila-gilaan. Edan pokoknya edan. Nah, terus apa lagi Pak? Nah, ini teman-teman ya, nilai transaksinya kemarin itu mencapai 170 miliar. Ya, valid, rame. Ya, padahal ini kan bertahan di situ, Pak. Ya kayak gitu. Dan ini untuk saham GoTo ini menjadi top volume transaksi terbesar ya kemarin. Namun kalau kita lihat dari nilai transaksinya ya GoTo ini peringkat ke-9. Pertama BBRI 1,0 triliun. Hahaha. Ya tadi kita sudah bahas saham BBRI ya, silakan kalian bisa dicek tuh. Ya kayak gitu. Nah, kita berlanjut
ke bid overnya. Nah, teman-teman kayak gini teman-teman ya. Ini lihat, ini semua para pemain ya isinya ya. Lihat. 80, 84, 85, 86, 88, 89 ini bidnya ompong ya. Overnya tebal. Nah, ini apa maksudnya, Pak? Ya, jadi silakan kalau kalian untuk menerbangkan ya dihajar lagi. Ke 92-nya dikasih lagi. Teng. Misal lagi. Teng. Ayo silakan hajar. Teng. Ya. Block trader mana? Ayo hajar. Teng. Nyerah. Waduh, nggak ada yang ikut narik, Pak. Ya sudah tinggal main biliar sama golf saja seperti itu. Nah, mereka ini dia bidnya dicabut. Ya, gunanya untuk apa? Ya nanti mereka tampung lagi ketika saham Goto ini turun ya sampai ke 80. Semoga besok diturunkan ya. Semoga. Ini Pak Firman ini kok turun. Saya masih nyangkut, Pak. Woi. Dana saya habis. Nggak apa-apa, teman-teman ya, nggak apa-apa. Bapak hold saja, biarkan yang punya kepentingan itu menaikkan dari saham Goto nanti ya. Tunggu saja dia akan terbang kembali kok. Nah, dan ini kalau kita lihat ya dari beberapa recommended-nya nih. Nah, dari PT Cipta Dana Sekuritas untuk buy targetnya 150, terus ini CNB ya juga di 150 ya, lihat ya. Nah, gini, terus ini ada rata-ratanya nih. Nah, terus dari Morgan Stanley ya. Ini ya, tidak ada ini non, tapi ya target price-nya 110. Ya, lihat nih. Nah, Nomura buy targetnya 400. Terus Sukor ini 380. Ya. Nah, ini untuk ABK Han, ya ini sell malah 76 ya. Dan ini Maybank 110. Halo, Maybank ya. Menyarankan untuk beli, ya ini tanggal 1 Februari. Ya, nanti dia target price-nya di 110. Ya, kayak gitu. Oke, kita ke strateginya kan. 110. Ini trennya kayak gini ya, teman-teman ya. 110 Maybank. Ya, betul. 110 di area sini. Ya, ada transaksi juga ya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, ini ya. Ya, trennya kayak gini ya. Naik, turun, membal, lagi kayak gitu. Berapa bulan sih, Pak? Ya ini ya, 1 tahun lah mungkin lah naik kayak gini. Ke 135 atau 140. Syukur-syukur. Nah, ini untuk dari saham Goto ini juga pernah ada kejadian ya di bulan Maret dia arah pas waktu closing ya. Jadi ini saham Goto ini dijadikan sebagai indeks pribadi manajer investasi dunia ya atau kakap atau indeks MSCI ya. Dia masukkan dari saham Goto ini. Makanya saham-saham yang dipegang sama manajer investasi mereka dikontra. Ini untung berapa tetap di hold. Nah, ini yang agak floating loss ya, minus floating loss dibuang. Ini ada yang masuk kok kalau kita lihat ya perkembangan dari saham Goto ini bagus, laporan keuangannya bagus, prosesnya bagus, ini dimasukkan. Nah, pada waktu itu ya kayak gitu. Nah, untuk kalian yang berharap, Pak ini saham Goto ini bisa terbangkan ke arah lagi nggak kayak gitu kan? Kadang kan pertanyaan yang konyol. Dirasa saya ini bandarnya saham Goto. Ya, begitu ya. Ini ya. Ini untuk kalian pengen hold nanti bisa dijual di 120. Ya, boleh. Berapa Pak kalau kita beli di area sini Pak supportnya ya? Kita nanti jualan di sini ya. Ya, di harga 135 ya sekitar 53%. Ini kalau kita beli di sini. Tapi kalau secara wajar ya naiknya ya segini teman-teman. Ini secara wajar ya. Ya di sini ya. Nah, ini secara wajar di 92 lah. Ini kalau 92 ini jebol maka dia akan naik ke sini ya teman-teman. Pung. Ya, seperti itu. Nih ya. Ini untuk trennya. Ini kok bisa kok di sini kan. Tuh. Ya, ini ya trennya. Oke.
Ini bisa. Ini pakai apa, Pak? Ini pakai TradingView. Ini presentasinya ada. Dan ini untuk TradingView ini juga saya praktekkan di kelas saya, di kelas akademi. Penggunaan alat-alatnya secara detail itu saya sampaikan di kelas. Untuk kalian yang pengen masuk di kelas saya, ajari kayak gini, ya silahkan bisa masuk di deskripsi di bawah ini ya. Ini ya, ini targetnya untuk kalian ya. Pertama ini di 95, terus di 103 ini. Kalau pengen saham GoTo itu terbang ya seperti itu. Dan ini juga lihat ya dari candlenya ini ketika saham GoTo diturunkan nggak ada yang mau terima ya saham GoTo ini diturunkan langsung disikat beng. Nah ini semoga nanti di siang dinaikkan candle kayak gitu ya seperti itu. Oke ya. Ini untuk kalian untuk trading bagaimana Pak mengenai dari saham GoTo ini ya untuk trading. Ya ini untuk trading kalian bisa bermain di harga 89 sampai di harga 91. Jadi tiktokan di situ. Boleh. Ya kayak gitu. Ini bisa. Token RSI-nya sudah support banget nih ya kalau untuk trading ya kayak gini. Ya, boleh main di sini 89 nanti jual di sini ya. Kalau kalian itu masuknya 1M dapat 1 sampai 3% ya cukup juga kan. Berapa persen sih, Pak? Ini untuk trading. Tapi kalau untuk swing ya ini target-targetnya ya dari saham GoTo ini apabila saham GoTo ini akan terbang ya untuk kalian. Mungkin itu saja ya presentasi penyampaian dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang sudah menunggu-nunggu ya. Untuk kalian bagi para buzzer ya, para ini yang nggak suka kayak gini skip aja nggak apa-apa. Ya seperti itu. Nanti kita akan bahas saham kalian juga yang lainnya ya. Mohon ditunggu ya untuk kalian. Dan kita akan kasih tahu untuk kalian ya bagaimana cara gabungnya di kelasnya Pak Firman. Ya kita akan sampaikan ya seperti ini. Nah, ini ya, mohon maaf untuk kalian yang kepengen masuk di grup kami sejak 1 tahun yang lalu. Mohon maaf, kita baru bikin grup sekitar 5 bulan yang lalu ya. Kenapa Pak? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami bikin grup ya, dan ini hasilnya ya teman-teman ya. Ini aja dari tim kami untuk kalian bahwa di bulan Januari yang lalu kita merekomendasikan total 57 stok yang terdiri dari profitnya ada 41, holdnya itu 5, stop lossnya itu 11, jadi win rate-nya sekitar 72%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya ya, seperti itu. Lalu bagaimana Pak untuk cara gabungnya? Trading saham ini diklik ya teman-teman ya, nanti kalian akan masuk menu seperti ini ya. Setelah itu ini ada tulisan tombol gabung, silahkan kalian bisa pencet tombol gabung. Lalu kalian tinggal pilih yang kelas rekomendasi cuan besok, kalau enggak ya rekomendasi pasti cuan besok. Pilih yang di antara ini ya. Kenapa Pak? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten untuk sabarnya. Ya kayak tadi ya. Dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan adapun stop loss-nya 1 sampai 3% ya. Jadi seperti itu. Silakan kalian bisa gabung di grup YouTube ya kalau kalian bisa. Tapi kalau kalian itu terkendala untuk masuk di grup YouTube kami juga ada ya. Ada grup Telegram. Bagaimana Pak caranya? Ini di Instagram kami, website juga ada, TikTok, snack video, link ID, semua Telegram nih. Ini kalian bisa diklik ya, Telegram kami. Masuk, ya nanti kalian akan masuk di ini. Kalau diklik-klik, nanti akan masuk menu ini. Nah, di sini kalian akan jumpai ya. Dan ini ya teman-teman ya, ini ada beberapa kelas ya, silahkan kalian tinggal pilih. Yang pertama itu ada promo kelas Akademi Trading Saham bulan Maret ya, angkatan kelima. Kita masih promo ya, sekitar 350.000 saja. Dan kita buka hanya 100 orang saja ya. Dan kita akan adakan 8 kali pertemuan ya, itu di hari Rabu dan juga Jumat ya. Jamnya jam berapa Pak? Ini di bulan Maret ini nanti setelah sholat raweh lah. Kalau misalkan Maret ini nanti puasa ya, kayak gitu. Nanti kita akan adakan pada jam itu ya, seperti biasanya. Nah, seperti itu. Ya. Di kelas akademi itu nanti kalian akan diajari dari nol banget, nol brutul. Ya, sampai jadi profesional. Ya, tapi mohon maaf nggak ada yang rekomendasinya. Ya kayak gitu. Ini ya, jadi bedanya kelas akademi. Terus yang level 1, 2, 3 ini adalah rekomendasi saham, tapi kalian nggak dapatkan materi.
Pak, bedanya apa Pak? Semakin tinggi volumenya atau nilainya, semakin banyak rekomendasinya. Ya, seperti itu. Dan ini untuk level 4 itu yang per tahun ya rekomendasinya ya. Jadi kalian join di grup kami ya, kalian kan dapatkan dalam 1 tahun. Silahkan kalian tinggal pilih saja seperti itu. Dan ini untuk kalian ya yang pengen masuk di kelas VVIP ya. Pasti cuan kelas awal investor pemula ini kelasnya online ya, tapi jamnya kita sesuaikan. Karena akan dapatkan materi dan juga rekomendasi. Ya, ini unlimited ya. Dan untuk pasti cuan kelas medium investor pemula ini ya, ini unlimited ya, tapi jamnya kalian sesuaikan. Tapi kalau yang kelas awal ini tadi cuma setahun ya, tapi kalau yang ini unlimited ya, seperti itu. Dan itu yang pasti cuan kelas pro investor pemula ini ya, ini yang lebih spesifik ya, lebih ke pendampingan sampai kalian itu didampingi sampai benar-benar bisa cuan secara konsisten. Jadi kalian bisa praktek langsung, temu langsung dengan saya dan kalian akan diajari agar bisa cuan secara konsisten. Dan ingat ya, kelas ini semua itu khusus untuk kalian bagi para pemula yang nggak ngerti dunia investasi pasar modal. Nanti kita akan ajari bagaimana sih Pak cara berpikirnya pasar modal itu. Ya, seperti itu ya teman-teman. Baik, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas saham yang lainnya lagi.